wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dalam acara Bingka Bincang Karya episode kedua season 3 bersama saya Rahmadi dan saya Puji. Kita kali ini akan kedatangan bintang tamu, bukan akan lagi ya, kita sudah kedatangan di depan mata Iya. Mati. Siapa ya bintang tamu kita? Mungkin kita bisa perkenalan diri dulu ya. Nih mungkin dari sebelah kiri dulu nih, dari yang baju putih nih. Siapa nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya berasal dari kota Banjarmasin. Saya sedang berkuliah di Universitas Lampung Mangkurat, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, angkatan 2025, kelas A2. A2. Ini dari siapa yang angkat? Ini Bisa satunya. kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raden Raffi Prabendaru, asal Kota Banjarbaru, berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas A2. A2 juga. Oh, A2 keduanya ya. Iya. Tapi beda angkatan kan ya? Ya, ini angkatan 2024, kedua Kak Handani 2025. Ini Ini semester Ini semester 3. Dua pengalaman yang berbeda nih ya. Kita mau nanya-nanya ini tentang mengapa memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia jadi pilihan masuk kuliah. Sedangkan di FKIP ini ada 21 jurusan ya. Nih, mengapa tertarik masuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Mungkin dari Kak Rapi dulu ya nih. Dulu deh. Karena dari kecil memang hobi sih nulis sastra gitu sampai sekarang. Di mengambil jurusan Bahasa dan Sastra, salah satunya karena itu tadi, hobi nulis puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Berarti sudah ada hobinya nih. Ya, Jadi semakin tertarik Jadi memang dari kecil suka nulis puisi, baca puisi suka? Suka. Oh, suka juga baca puisi. Jadi nulis puisi, baca puisi suka. Iya, makanya bakatnya sudah tumbuh ya dari sekolah mungkin ya. Iya. Kita pada saat dari Kak Hamdani nih, kenapa Iya, dia memilih penasaran masuk nih. PBSI? Apakah sama dengan Kak Rapi nih? Alasan masuk jurusan ini. alasan masuk jurusan ini, izin ya. Iya. Alasannya hanya simpel, bahwa belajar tentang bahasa itu tidak hanya dipelajari selama 12 tahun dari jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi pelajaran mengenai mendalami suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, berikut juga lengkap dengan sastranya, itu harus dipelajari secara mendalam dan berkelanjutan tanpa ada akhir. Karena kita ketika setelah lulus dari perguruan tinggi, kita sudah tidak menjadi mahasiswa, tapi kita akan menjadi seorang guru. Seorang guru itu tidak cukup nih hanya memiliki pengalaman selama 12 tahun, saya sudah belajar nih tentang bahasa. Tapi seorang guru juga harus dapat melengkapi background untuk dia dapat mengajar secara optimal dan memberikan suatu motivasi untuk seorang siswa bagaimana ia berkarya, bertalenta, dan berprestasi di dunia masa depan. Baik. Luar biasa. Mungkin berarti Hamdani ini ingin mendalami bahasa Indonesia begitu ya? Ketertarikan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu alasan mereka masuk jurusan PBSI. Terus kita mau tanya apa lagi nih, Kak Puji nih? Mungkin apa ya? Kita tanya, tadi kan sudah mengapa memilih masuk jurusan. Iya. Oh, kita mungkin sedikit mengingat kalau kedua narasumber kita ini adalah mahasiswa berkebutuhan khusus. Iya, betul. Karena sekarang jurusan kita tahun kedua sudah menerima mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Itu mungkin salah satu kelebihan jurusan kita. Iya, sudah membuka begitu dan Membuka. merangkul anak-anak seperti Kak Rapi dan Kak Hamdani. Iya, Terus kita mau nanya nih prestasi-prestasi mereka. Mungkin kita mau tanya prestasi di bidang akademik dulu ya. akademik ya. Itu baik di bidang sastra ataupun bahasa.
entah itu di bangku sekolah boleh atau di bangku perkuliahan juga boleh. Iya. Mungkin tadi cerita dari Kak Rapi, dari Kak Hamdani pulang nih, ada nggak ada tidak punya apa prestasi di bidang akademik? Oh, dari saya ada. Jadi pada saat tahun 2017 sampai tahun 2024 saya pada saat itu ikut lomba di baca puisi. Pertama kali saya mengenal sastra, diminta oleh sekolah untuk mewakili sekolah di provinsi. Mewakili provinsi pada saat itu bersaing dengan 12 peserta dari 12 sekolah yang berbeda. Dan alhamdulillah yang tadinya saya tidak mengenal apa itu puisi, bagaimana cara membaca puisi, bagaimana cara menulis puisi, dan bagaimana cara membuat sebuah karya sastra. Awal itu saya memang benar-benar tidak memiliki kebiasaan sama sekali di dalam berpuisi gitu. Di dalam prestasi pun saya tidak percaya bahwa saya dapat berprestasi semewah itu. Iya. Dan alhamdulillahnya jadi finalis pada saat itu, juara 1 literasi baca puisi di tingkat provinsi. Wah, luar biasa ya Kak Puji ya. Dari SMP ya Kak Hamdani ya? Dari SD. Oh, di SD kelas 6 tadi ya, kelas 6 pertama kali meraih juara 1 lomba baca puisi. Ya. Nah, tadi kan dari Kak Hamdani nih, dari Kak Rapi lah. Tadi kan Kak Rapi tertarik dengan baca puisi. Iya. Sastra itu sudah dari sekolah nih. Kalau pengalaman atau pernah tidak nih pernah meraih lomba di bidang akademik itu baik di bidang sastra ataupun bahasa? Kalau di waktu itu kelas 3 SMA, di sekolah itu ada namanya class meeting. Nah, jadi class meeting itu memang membimbing siswanya untuk berkarya gitu. Nah, kebetulan ada lomba puisi juga di situ. Cuman tingkat sekolah itu aja. Dan alhamdulillahnya juara 3. Itu saja sih Kak, tidak banyak. Oh, alhamdulillah ya, itu sudah luar biasa. Pernah meraih juara di bidang bidang akademik. Iya. Tadi belum nanya ya, mereka ini alumni dari mana nih? Oh, Dari iya, SMA belum. mana lupa tadi kita. Ya. Mungkin dari Kak Rafi nih dari alumni mana Kak Rafi? Alumni Pondok Pesantren Amanah Umat di Kabupaten Banjar. Oh, Ya. pondok pesantren, anak Kayak pondok. Kalau Hamdan ini dari mana Hamdan ini? Saya lulusan dari SLBN Negeri Pelambuan, Kota Banjarmasin. Oh, SD, SLB. SLB Pelabuhan Kota Banjarmasin. Iya. Kalau Kak Rafi dari pondok nih. Nah, selain itu tadi kita mau nanya, kita tahu kan nih mereka berdua nih mempunyai prestasi di Iya. bidang olahraga ya, di Betul. bidang olahraga. Mungkin kita mau nanya-nanya nih, awal kalian tertarik pada bidang olahraga, apa yang kalian tekuni sekarang? Kalian sejak kapan kalian tertarik Iya. di bidang olahraga, dan olahraga apa yang kalian tekuni sekarang? Mungkin dari Kak Rapi dulu deh. Rapi dulu nih. Baik, menyukai bidang olahraga ini saya baru tahun ini karena bertemu dengan teman-teman disabilitas yang lainnya juga yang sudah lama menekuni bidang olahraga, jadi tertarik. Sebelumnya sebelum sekarang menekuni catur, sebelumnya saya pernah ikut lomba lari, cuman karena terbatasnya tidak bisa membagi waktu dengan kuliah, akhirnya saya pindah ke cabang olahraga catur yang lebih latihannya itu lebih ringan daripada lari, seperti itu. Berarti sekarang menekuni catur ya. Wow. Olahraga catur ya sekarang Kak Rapi menekuninya. Tapi sebelumnya pernah mengikuti olahraga lari, cuma keterbatasan waktu membagi waktu antara kuliah dan olahraga di latihan. Kalau dari Kak Hamdan ini sekarang menekuni olahraga apa dan sejak kapan? Kalau saya itu di cabang olahraga itu ada 2 cabang olahraga yang saya tekuni. Tapi sekarang sudah berfokus ke olahraga judo plin ya. Jadi pada saat itu saya pernah ikut di atletik di lari
Waktu itu 400 meter dan 100 meter, dan alhamdulillahnya di situ mendapatkan juara 2 dan juara 3 di 400 dan 100 meter. Wah, sejak kapan sih Hamdani suka olahraga ini? Apakah sejak SD lagi nih? Atau sejak SMP, SMA? Olahraga itu saya suka memang dari awal. Sebenarnya dilihat dari background saya sendiri pun, kalau orang yang mungkin tidak percaya, background saya bukan di bidang kesastraan, tapi background saya adalah di bidang olahraga. Tapi kembali lagi yang saya sebutkan bahwa kita itu tidak boleh memberikan patokan bahwa hanya menekuni satu bidang, karena kita ini mempunyai kualitas yang sama seperti mereka yang di umum lah istilahnya. Jadi selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ikutilah apa yang mereka ikuti, walaupun ada nilai yang tidak terpenuhi. Contoh, kalau mereka berjuang dengan kelebihan dan kesempurnaannya, dan bagi kita yang disabilitas berjuang dengan keterbatasan dan ketekunan untuk berlatih. Hamdani mau tanya dong, apa ya, pertandingan judo Blin itu seperti apa begitu? Mungkin Iya. teman-teman ini belum tahu begitu. Ya, tidak tahu ya kayaknya. Iya. Belum tahu Apa? judo Blit itu seperti apa. Ya, bisa dijelaskan ya? Ya, itu seperti apa sih olahraganya? Kalau judo Blin itu adalah olahraga yang simple, tetapi bagi orang yang tidak memahami judo, dia akan merasa kesulitan. Karena fokusnya bela diri judo ini adalah memperhatikan bagaimana kita jatuhnya di matras seperti apa, kita posisi jatuh itu bagaimana, dan ketika kita bertanding apa saja patuhan-patuhan yang harus dipatuhi gitu kan. Apa saja perintah yang harus diikuti oleh pihak penyelenggara dan wasit dari pertandingan tersebut. Jadi kalau di bela diri judo ini sebenarnya tidak ada tuntutan selain kita memperhatikan posisi jatuh ketika dijatuhkan atau kita terbanting gitu. Jadi dia ini fokusnya lebih ke situ saja. Tapi untuk selebihnya ketika kita bertanding, walaupun kita tidak memakai teknik yang kita pakai pada saat latihan, tapi lebih ke maunya teknik kita sendiri. Bela diri judo ini lebih ke arah yang namanya, kalau kamu sertnya dengan jatuhan itu, jatuhkan musuh itu dengan seperti itu. Kalau kamu ingin menjatuhkannya berdasarkan teknik yang kamu pelajari, persiapkan timing dan mental kamu untuk mengarahkan segalanya kepada lawan. Oh, jadi itu belawan lah. Kalau bahasa Banjarnya itu Iya. balahi. Ya, tapi tidak tonjok-tonjokan gitu Bela ya. diri tidak Cuma sama. di Seperti ini. apa ya? Itu tidak tonjok-tonjokan tapi kayak saling menjatuhkan lawan ya. Iya, Itu yang dinilai. siapa yang terlebih dahulu dijatuhkan atau siapa yang terlebih dahulu bisa menjatuhkan, itulah yang menang. Berarti seperti bela diri ya, Mas? Ya, sebagai bela diri bukan menguntau. Iya. Ya, jodoh Blit lah. Jodoh Blit itu kayak lirik lagu ya. Ya, Puji ya. Judo. Jodohku. Nah, itu judo. Dirimu. Tapi di judo. JUDO. Beda. Oh, beda. Aku tadi jatuh. Nah, tadi kita sudah tanya nih ketertarikan dan prestasi. Iya. Prestasinya belum kita tanya ya, prestasi. Dan mau nanya prestasi Hamdani dulu kayak ya, prestasi Hamdani atau lomba apa aja yang pernah diikuti seperti itu. Sudah menantang ini ya. Ya, apa itu namanya? Mengangkat Medali. bisa nih. Ya, ceritakan dulu ya Hamdani, prestasinya apa saja. Kalau di bidang prestasi, saya dari sekolah, dari SD sampai sekarang perguruan tinggi, pada saat kelas 4 SD, kelas 3 SD, kelas 5 itu ikut di lomba nyanyi gitu. Oh, bisa Dan nyanyi ya? kemudian naik tahun 2017 pada saat kelas 6 SD, saya ikut di lomba baca puisi tadi yang Ya, terus lalu sampai ke tahun
2024 terakhir itu masih di cabang lomba puisi. Tetapi ada nih selanya, sebelum tahun 2024 itu akhirnya saya stop di cabang lomba puisi. Di tahun 2022-nya pada saat Pepar Prof keempat di Kandangan ya, di Hulu Sungai Selatan ya, saya ikut pertama kali lomba judo. Dan itu sama, hampir sama ceritanya. Pada saat saya ikut lomba baca puisi, saya tidak mengenal apa itu, bagaimana dia, seperti apa caranya, dan apa fokusnya. Jadi saya hanya sekedar mencoba nih. Karena kan memang ya sudahlah, saya tidak menaruh target yang begitu tinggi. Kalau memang ada rezekinya, ya pastilah kalau Allah itu tidak akan membiarkan sebuah rezeki yang diberikan pada seseorang. Kalau itu memang 1 gelas, ya tetap 1 gelas yang akan datang padanya. Tetapi jikalau memang tidak ada, artinya bukan rezekinya dia. Dan di tahun itu alhamdulillah mendapatkan 4 medali, 3 perunggu, 1 perak. Wah. Itu satu cabang lomba Ya, 1 cabur judo. judo aja. Ya. Oh, sudah dapat 4 medali ya. Terus Ya. apa lagi? Kemudian di tahun keduanya ikut di lomba judo blind kembali yang baru kemarin dilaksanakan pada tanggal 23 November yang dilangsungkan Pepar Prof kelima di Tanah Laut, Play Hari, tepatnya di Taman Kijang Mas. Itu mendapatkan juara 2 di cabur judo blind, 1 perak, 2 perunggu. Begitu. Wah, banyak Wah, ya. luar biasa ya pengalaman Hamdani Iya, kemarin perunggu. di Pepar Prop yang ke 5 ya ini ya, Ya. kelima, meraih juara 2 dan juara 3 2 kali ya Ya, pada pertandingan judo blade tingkat provinsi Kalimantan Selatan di Tanah Laut. Nah, itu dia Luar prestasi dari Hamdani yang luar biasa nih. Terus kita mau tanya nih dari Kak Raffi, Mana dengan Kak Raffi? pengalamannya bagaimana? Sebelumnya saya itu semenjak disabilitas Iya. tunanetra, itu prinsip saya di mana ada peluang selama saya yang penyandang disabilitas mampu, itu saya akan masuki. Jadi pertama kali itu saya terjun di dunia dongeng, cerita mendongeng gitu, dan alhamdulillahnya menang di sini. Terus itu juara 1 di sini. Terus itu dikirim ke Riau. Nah, tapi sayangnya di Riau itu cuma masuk 10 besar saja. Ke Riau, Mas. Ya, Di Riau. Itu tahun berapa? Tahun 2017. Tahun 2017. Itu Terus berarti SMP ya? Masih SD SD kelas SD 5. kelas 6. Ya, dongeng kelas 5. kan? Belum. Nah, itu. Terus Tuh. Kemudian saya pindah lagi ke waktu SMP, saya masuk pondok pesantren dan di sana diarahkan oleh ustadz-ustadznya, guru-gurunya untuk mengikuti lomba tilawah, dan alhamdulillahnya memang juga juara 1 di Banjarbaru. Dan kemudian lomba puisi tadi yang di SMA. Nah, kemudian baru mengikuti cabang olahraga catur lari dan catur tadi waktu menduduki di perguruan tinggi gitu. Dan sama seperti teman saya di sebelah ini, waktu Pepar yang keempat saya tidak ikut yang di Kandangan karena memang baru berkecimpung di dunia olahraga ini waktu 2025 ini. Jadi saya ikutnya cuman Pepar yang kelima yang di Tanah Laut, dan ya memang belum rezeki tadi kan kata teman saya, memang kalau rezekinya segitu ya segitu, dan belum rezeki hanya menang di, jadi sistem catur tunanetra itu kurang lebih sama yang umum. Jadi ada 2 main kelas, 2 cara permainan, 1 main kilat, 1 main klasik. Klasik itu waktunya 1 jam, sedangkan main kilat itu waktunya 30 menit. Nah, jadi ada 5 kali main di klasik, 5 kali di kilat juga 5 kali. Nah, saya di klasik cuman menang sekali, 1 match aja gitu, sedangkan sisanya kalah, dan di kilat juga 1 match menang dan sisanya kalah gitu. Wah, luar biasa ya, pengalaman dari Raffi pun sangat luar biasa, walaupun belum rezekinya ya kemarin di Patrol kelima Tanah Laut. Tapi sudah bagus sih, sudah mencoba. Iya. Kan?
udah ikut lomba catur begitu. Betul sekali. Ya, Ini bagaimana sih kesan dari pengalaman pertandingan yang kalian ikuti begitu? Mungkin dari siapa ya? kesan ya kita mungkin Iya. dari Kak Rapindo ya. Kalau kalian Kak Hamdan ini pasti banyak banget nih kesannya nih. Mungkin dari Kak Rapindo nih kesan pengalaman yang yang paling berkesan saat mengikuti pertandingan seperti apa? Karena memang baru berkecimpung di dunia olahraga, cabang olahraga catur ini tadi, saya pun juga baru merasakan bagaimana daya saing antara penyandang disabilitas yang lainnya juga gitu. Dan memang seseru itu ternyata gitu. Walaupun memang target saya tidak menang di cabang olahraga karena baru berkecimpung kan. Akan tetapi yang saya peroleh dari tanah laut itu adalah pengalaman. Nah, pengalaman itu lebih berharga daripada walaupun tidak sesuai hasil seperti itu. Memang saya itu belajar perlahan-lahan gitu tentang bagaimana caranya supaya musuh ini kalah kabut gitu dibuat saat main catur seperti itu sih. Wah, luar biasa ya pengalaman dari Kak Rapindo. Karena ini tahun pertama ya mengikuti olahraga catur, bidang olahraga. Nah, kalau dari Kak Hamdan ini tahun kedua nih, bagaimana kesan-kesannya, apa perbedaan dari pertandingan yang pertama dan yang tahun ini? Perbedaan yang pertama pada saat tahun 2022 dan tahun 2025 yaitu dua ajang lomba yang sama, dua bidang lomba yang sama, yaitu sama-sama Peparprov namun diselenggarakan di tempat yang berbeda. Ada yang satu di HSS, ada juga yang satu di kandangan di tanah laut gitu, Pelaihari. Pertama tadi di kandangan, kedua di Pelaihari gitu. Jadi pesan pertama pada saat saya mengikuti lomba tersebut, di saat mau bertanding, saya itu adalah tipikal orang yang suka mencoba dan teknik apapun itu selagi ada waktu untuk peregangan atau pemanasan sebelum akhirnya naik ke matras untuk bertanding begitu. Saya lebih menggunakan teknik baru nih. Kadang pelatih juga sering, kenapa kamu kok mau belajar seperti ini dan kamu cepat tanggapnya, dan itu baru sekali loh saya gunakan atau saya terapkan ke kamu bisa mengaplikasikannya di pertandingan dengan baiklah gitu. Kata saya tipikal orang yang suka mencoba. Dari hal itu saya mempunyai pengalaman yang begitu luas. Artinya pengalaman yang begitu luas tadi terbagi menjadi dua. Jikalau saya gagal menggunakan teknik tersebut, artinya memang ada kesalahan pengambilan yang saya lakukan atau kesalahan langkah yang saya ambil. Jadi dari kesalahan tersebut saya akan selalu mencoba nih teknik apa saja yang belum saya kuasai atau teknik saya apa saja yang belum saya kembangkan atau saya ketahui. Nah, ketika teknik tersebut mendapatkan hasil juga begitu sebaliknya. Ketika itu menghasilkan atau berhasil mengambil sebuah langkah itu atau berhasil menjatuhkan lawan, saya berpikir, sudah benarkah? Atau ini sudah cukupkah? Dan akhirnya saya memutuskan, ini tidak cukup nih. Kalau hanya teknik ini saja, ketika saya bertanding di kemudian hari kembali, saya bertanding menghadapi lawan yang berbeda lagi, saya menggunakan teknik ini, otomatis orang akan mempelajari pergerakan saya. Jadi kesannya tuh kayak saya adalah orang ketika belajar bela diri, sosok yang tidak bisa dipelajari pergerakannya. Begitu. Jadi orang tuh, pelatih pun bingung. Apalagi orang yang menjadi lawan saya. Bahkan pelatih dari lawan saya pun mengatakan, ada kemarin itu pada saat di tanah laut Pelaihari, lawannya ini sudah memang benar-benar tidak bisa bangun kembali. Walaupun istilahnya antara saya dan dia tuh berat dia 140, saya 80,5. Bayangkan beratnya berapa dan bedanya berapa.
gitu loh. Jadi pada saat itu pelatihnya juga nggak nyangka, pelatih si lawan tadi langsunglah kata pelatihnya, dasar memang kalah banting dan kalah teknik serta kalah bagaimana cara mengambilnya. Dan pengalaman atau jam terbang itu memang benar tidak bohong. Ya, kalau orang dapat membohongi jam terbang dan pengalaman, artinya dia tidak hanya menguasai pengalaman tersebut, tapi dia adalah suatu jantung dari pengalaman yang ia pakai. Begitu. Wah, luar biasa ya pengalaman berkesan dari Hamdani. Nah, karena kan setiap perlombaan tuh ada namanya latihan. Iya, ada latihan. Iya, nah kalian kan di sini sebagai mahasiswa baik Rapi ataupun Hamdani sebagai mahasiswa. Nah, apa sih tantangan yang paling sering kalian hadapi dalam proses latihan? Nah, karena kan yang kita tahu baik Rapi ataupun Hamdani ini adalah mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Kalau Rapi ini tunanetra 100% ya? Iya. 100%. Kalau Hamdani ini berapa? Hamdani 50%? Ya, 50% ke atas lah. Ya, 50% ke atas. Nah, itu apa sih tantangan yang kalian hadapi saat latihan seperti itu? Mungkin dari Hamdani dulu deh, tantangannya saat latihan. Tantangan saat latihan ya, bagaimana kita dapat mengatur waktu untuk membaginya agar kita dapat mengoptimalkan suatu rencana dan rencana tersebut berjalan dengan sesuai keinginan walaupun terdapat kekurangan dari segala sisinya nantinya begitu. Jadi pada saat latihan tersebut saya pernah dikatakan bahwa apa yang mau kamu geluti di cabang ini, apa yang mau Anda datangi di sana, sedangkan Anda tidak memiliki kualitas apa-apa, sedangkan Anda tidak memiliki sebuah rekam jejak yang mendukung kalau Anda harus memilih cabang itu. Ibarat katanya, mana nih yang harus kamu makan duluan ketika kamu memiliki sebuah makanan yang dua-duanya sama enak nih. Ada misalkan kayak ada pizza, ada burger chicken. Yang mana dulu nih yang harus Anda makan. Jadi pilihan di situ adalah sebuah pilihan yang memang kesannya kayak ditakut-takuti ya. Kalau Anda memilih ini, tunggulah di sini, pasti Anda akan gagal juga. Kalau Anda memilih di sini, tunggulah di situ juga, pasti juga akan mengalami kegagalan yang sama. Namun, saya ketika mendengar hal itu bahwa kegagalan itu akan menghadap kepada saya atau akan menjadi ikrar sumpah yang menjanjikan untuk dunia masa depan saya atau dunia generasi-generasi berikutnya yang akan nanti menggantikan posisi saya sebagai atlet judo di tahun 2025 ini, saya mengatakan kalau diri saya itu adalah diri yang berbeda. Saya berani mengatakan bahwa saya adalah sebuah tubuh yang melangkah tidak hanya dengan suatu pikiran yang memiliki sebuah pesan. Ibaratnya itu tidak hanya seorang yang melangkah dengan sebuah rancangan yang ditulisnya, tapi saya melangkah dengan suatu kepercayaan yang bebas. Ibarat bebas itu kamu mau berpendapat tentang apa dengan saya silahkan. Kamu mau menilai apa dari kekurangan saya silahkan. Kamu mau mencari celah dimanapun kekurangan saya yang dapat kamu jatuhkan agar saya menjadi orang yang tidak percaya diri ya silahkan. Tapi jangan sampai saya dapat membangunkan sekujur tubuh yang lemah ini ke hadapan Anda. Kemudian saya membangun suatu cerita yang membuat Anda tidak akan bisa membedahnya dari sisi manapun. Wah, Luar biasa. Langsung sih kita ke Rapi dulu nih. Tantangannya ya. Ya, dalam saat latihan catur. Karena dari cabang olahraga catur sendiri pun lebih banyak menggunakan akal pikiran gitu kan. Jadi tantangannya ya cuman di situ saja, bagaimana kita melacak pergerakan musuh. Jadi setiap kotak-kotak itu ada rumusnya masing-masing. Nah, mungkin tantangannya di situ saja. Kalau dari saya pribadi gitu, memahami kita ini mau jalan apa gitu. Kalau kita jalan ke sini, musuh
nanti jalan kemana gitu, supaya nantinya kita menang seperti itu. Jadi udah harus tahu tekniknya Nah, begitu ya. lebih kerumus sih. Oh, kita minum dulu di Puji. Iya, minum dulu deh. nih, narasumbernya nih. Haus nih, udah haus nih. Air aku mana ya, air aku ya? Tolong dong, air Tapi aku. kok ya Bang, udah dipakai dong. Jangan. Buka kan Mahdi. Yang Wah, jangan. Ini. sini ya, Bang Dani anu jawab. Terima kasih. Ya. Ini sudah empatnya. Kita sambil diskusi santai aja ya. Nah, karena tadi kan bicara tantangan. Nah, bagaimana sih? Bagaimana cara kalian membagi Mengatur waktu? waktu, Ya, ya. mengatur waktu antara kuliah dan latihan dan kuliah. iya Ya, pasti kan ada apa namanya itu ya? Ada kesulitan nggak sih Ya. untuk mengatur waktu? Iya. Karena kan kuliah bukan cuma sekedar kuliah. Iya. Tugas pasti banyak kan, apalagi Betul. Raffi ini udah semester 3 nih. Kuliah kan apa ya, waktunya itu kadang Tiba-tiba pagi atau tiba-tiba jam 1 iya, siang, kelasnya tuh jam tidak 9. seperti sekolah kan Iya. yang dari pagi sampai siang selesai. Kalau kuliah kan ada pagi, ada siang, ada sore. Tidak menentu begitu. Nah, Nah, bagaimana bagaimana nih? sih? Mungkin dari siapa dulu? Rapi. Dari Raffi lagi deh, dari Raffi lagi. Boleh. Baik, karena memang tuntutan kuliah pun juga banyak, dan sementara itu saya melaksanakan perkuliahan ini dengan PP, pulang pergi Banjarmasin Banjarbaru. Jadi untuk sebelumnya yang ikut cabang olahraga lari itu saya tidak bisa membagi waktu, karena dari cabang olahraga lari itu pun memang harus turun ke lapangan seperti itu. Jadi bagaimana agak kesulitan di situ. Kan tidak mungkin saya habis dari Banjarmasin pulang kuliah langsung ke lapangan lari gitu, terlalu menguras tenaga. Oke, di situ saya berpikir lebih baik ke catur saja, karena catur itu lebih simpel. Walaupun kita sesibuk-sibuk apapun di dunia perkuliahan, seandainya nanti ada waktu, tidak perlu harus hadir ke gedung, harus hadir ke lapangan gitu, melainkan di ponsel pun bisa seperti itu. Jadi ya sudahlah, saya pindah ke cabang catur tadi. Jadi sibuk apapun kuliah masih bisa tertangani, walaupun tidak turun bersama, tidak latihan bersama gurunya, akan tapi saya bisa latihan mandiri di ponsel. Oh iya, kan ada aplikasi Aplikasi catur. Iya gitu. Jadi Bisa otodidak lah. kemarin pas ikut lomba latihan lari agak keteteran ya. Jadi pindah ke catur latihan santai. Bisa. Kalau dari Hamdan ini apa kesulitannya atau tantangannya membagi waktu? Kalau tantangan dari segi membagi waktu, dari saya sih kembali ke diri kamu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena perkuliahan tidak orang lain yang mengarahkan, atau tidak orang lain yang meminta kamu, kamu harus kuliah di sini ya, kamu harus latihan ke sini ya nanti ya, kamu harus ini pokoknya ini. Jadi dua hal itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kenapa ada di diri kita sendiri? Ada yang membayangkan nggak? Kalau saya tanya. Baru setelah itu kalau memang tidak ada yang bisa menjawab, saya jawab nih. Soalnya kayak kita tuh memilih ranah pendidikan dan ranah prestasi atau ranah olahraga, cabang olahraga, itu sangat bertentangan kalau memang dipikirkan secara logika mengenai hal waktunya. Ada tidak terpikirkan bagaimana di situnya? Bagaimana tuh Mahdi? Bagaimana ya Budi ya? Aku lagi makan ini. Coba sambil dimakan nih. Ya. 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 Sudah Hamdani? Kalau dari saya sendiri ya, mungkin tidak ada yang mungkin bisa menjawab ya. Iya, mungkin ya. Karena mungkin Hamdani sudah bisa saya bagi waktu seperti itu ya. Terus, Kalau kamu ingin mendapatkan keduanya atau mengoptimalkan keduanya, ya kamu sesuai dengan langkah kamu dong. Apa yang harus memang diselesaikan terlebih dahulu, dan apa yang sekiranya lebih pendek nih waktunya, antara tugas perkuliahan dan latihan. Kalau latihan kan bisa di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Sementara perkuliahan kan hari Senin sampai Kamis kan memang full. Jadi kalau kita memang
ingin mendapatkan segalanya, fisik juga optimal, tugas terkumpulkan dengan baik, latihan juga tetap jalan, kegiatan-kegiatan yang menurut kita harus kita ikuti juga tetap jalan. Kesadaran untuk diri sendiri. Bagaimana, coba katakan ke diri sendiri, kalau aku hari ini dapat tugas. Jam ini saya dapat tugas nih. Dan nanti sore setelah saya pulang, saya akan mencari bahan-bahan untuk tugas tersebut. Atau saya akan mencari jurnal dan lain sebagainya untuk memenuhi tugas tersebut. Lalu di esok hari atau di hari berikutnya saya akan menyelesaikan tugas ini. Dan kemudian sebelum deadline pengumpulannya atau sebelum tenggat waktu yang harus dikumpulkan, saya sudah siap nih. Jadi dengan hal itu, dengan kita menerapkan hal yang seperti itu, kita tidak akan merasa kalang kabut. Atau kita tidak bertanya ke diri sendiri nih, oh kenapa ya? Kok aku kayak nyesel ya milih di jurusan ini? Atau aku kok kayak nyesel sih melanjutkan studi atau melanjutkan pendidikan lagi. Dengan adanya kegiatan ini, dengan dua hal yang harus saya jalani dalam satu waktu yang berjeda hanya 1 jam lah mungkin. Kenapa sih harus seperti ini? Nah, itu adalah salah satu orang yang berpikir bahwa oh tugas ini kan masih lama nih ngumpulnya, nanti aja deh aku kerjain, nanti aja deh saya selesaikan. Kalau itu yang kita terapkan ke dalam diri kita sendiri, jamin 2, 3, sampai 5 tahun, bahkan 30 tahun ke depan, Anda yang berangan-angan ingin menjadi seorang pendidik atau ingin menjadi sebuah contoh atau figur yang menjadi support bagi orang-orang yang di luar sana, saya yakin Anda tidak akan menjadi seperti itu. Kalau Anda menganggap bahwa tugas itu deadline-nya 1 minggu, pengumpulan tenggat waktunya 1 minggu. Jadi sesuatu hal yang ringan jangan dianggap gampang. Karena suatu hal yang ringan itu, yang Anda kira bahwa duri itu tidak akan melukai tangan saya, sewaktu-waktu duri itu akan menusuk tangan Anda dan itu akan meninggalkan luka. Itulah yang terjadi kalau di dalam satu waktu Anda dihadapkan dengan 2 kegiatan, kemudian Anda menyepelekan satu kegiatan itu, bahkan sampai mengatakan bahwa ini 1 minggu juga nih deadline-nya, masih panjang juga waktunya, ya udahlah waktu ini kita pakai latihan. Jangan, karena itu akan menjadi beban Anda sendiri. Kok sesuatu hal yang bisa dibilang ringan Anda mau memberat-beratkannya, kan nggak masuk akal. Iya betul. Wah, luar biasa ya pujinya. Harus bisa lah membagi waktu ya, yang mana juga harus bisa membedakan yang mana kewajiban juga ya. Gitu. Jangan mengerjakan tugas hari ini deadline-nya ya hari ini mengerjakan. Betul kan? Seperti kamu yang seperti itu ya. Iya. Sistem SKS begitu. SKS itu apa tuh? Sistem kebut semalam. Kalau aku kan semalam sih, kalau aku subuh bisa ngerjainnya. Aku mau nanya juga nih, apa sih yang membuat kalian semangat untuk berprestasi? Nah, meskipun kalian berdua kan ada memiliki keterbatasan masing-masing, dan aku mau tahu juga nih, bagaimana dukungan dari keluarga atau teman, bahkan mungkin dari kampus dalam perjalanan kalian meraih prestasi. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Tentang apa tadi aku lupa. Bagaimana dukungan? Aku lupa deh apa tadi kata puji tadi. Apa yang membuat kalian tetap semangat untuk berprestasi di balik keterbatasan kalian, dan bagaimana sih dukungan dari keluarga, orang tua, teman ataupun di kampus gitu lah dalam meraih prestasi? Mungkin kita dari Hamdani dulu deh. Hamdani dulu deh. Kalau dukungan ya dari 3 hal yang tadi disebutkan, antara teman, orang tua, keluarga, dan pihak kampus ya selaku pendukung kampus. Jadi dari 4 tersebut memang mendukung dari segalanya. Artinya 4 pendukung tadi sudah memenuhi 100% semangat yang harus kita dapatkan. Karena 4 pendukung tadi sudah mengisi 40%.
ya kan? 60%-nya itu dari kita sendiri. Artinya apa? Di dalam sebuah berprestasi atau di dalam sebuah berkarya, kita menulis sebuah karya atau pencapaian yang mendapatkan apresiasi, itu adalah sebuah prestasi yang harus ditekuni, atau kita mengatakan bahwa saya sering tuh berbicara ke diri sendiri atau berbicara dalam hati mengenai prestasi apa yang harus saya capai. Saya mengatakan begini, kalau orang lain bisa seperti itu, saya juga harus bisa seperti ini. Ya walaupun ya tadi tidak bisa sebaik mereka, tapi paling tidak kita mempunyai rekam jejak yang sama dengan mereka. Artinya keterbatasan dan kekurangan ataupun kesulitan dalam menjalani suatu kegiatan itu, baik sekolah, pendidikan tinggi, perkuliahan gitulah, atau dari bidang olahraga, yaitu ada latihan dan lain sebagainya, itu tidak menjadi sebuah kesulitan kalau kita memiliki keinginan, oh kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Wah, luar biasa ya. Kalau dari Rapi lagi nih, apa? Karena memang latar belakang saya pun sebelumnya kan normal gitu kan, umum, karena waktu SD kecelakaan jadi menjadi penyandang disabilitas. Terkadang di diri saya sendiri pun down, sedih seperti itu ada gitu muncul. Tapi tadi lingkungan saya, keluarga, orang tua dan pihak kampus pun juga menyupport gitu. Dan oh iya ternyata setelah saya jalani pun ternyata dunia itu luas gitu. Jadi banyak orang yang lingkungan di sekitar saya pun menerima dengan kondisi saya seperti ini. Dan ketika saya berkecimpung di dunia prestasi ataupun akademik, dan mereka pun mensupport gitu, di saya sendiri pun menjadi semangat untuk melangkah, semakin yakin melangkah ke depan seperti itu. Dan sama seperti teman saya tadi, kalau mereka pun bisa berprestasi, kenapa kami tidak seperti itu? Iya, karena yang membuat Rafi ini semangat dan kuat itu karena ada dukungan juga ya dari keluarga, teman, serta juga sahabat-sahabat mungkin sama sahabat-sahabatnya. teman kampus dan keluarga ya pastinya. Itu juga Hamdan tadi ya. Ya, tentu Hamdan juga sama. Nah, kan semua orang tuh punya idola ya. Iya. Apa bahasa Indonesianya idola itu? Idola. Idola ya? Idola bahasa Indonesianya. Nah, idola atau sosok inspirasi terbesar kalian dalam dunia olahraga itu siapa sih? Atau mungkin dari judo, misalnya ada atlet judo ya? Judo yang Hamdani tahu bukan yang jodoh tadi ya? Bukan jodoh, bukan ya? Kalau dari segi akademik prestasi, siapa yang menjadi support atau ingin menjadi gambaran untuk kita menjadi mereka, sebenarnya kita tidak menjadi mereka, tapi kita menjadi orang yang berbeda, atau kita menjadi sosok tubuh, sebatang tubuh yang berbeda dari inspirasi yang kita dapatkan, atau dari seorang yang menjadi idola gitu. Saya mengidolakan siapa tuh? Sensei Rida. Siapa? Sensei Rida, pelatih saya sendiri. Oh. Jadi beliau itu adalah sosok seorang pelatih yang humble, tenang, lugas. Ketika membimbing juga tidak memaksakan untuk kamu harus seperti ini nih, kamu harus begini nih, atau kamu harus meraih target ini, tidak. Jadi beliau itu dengan, mungkin kalau orang yang melihat beliau kayak kesannya beliau tuh cuek dan beliau tuh tidak memiliki sebuah daya tarik untuk berbicara kepada orang gitu. Tapi pada dasarnya buktinya di lapangan saya alhamdulillah berkat bimbingan beliau, juga berkat rezeki dari Allah, dan saya bahwa itu tidak akan menjadi sebuah nilai negatif kalau orang tidak berbicara kepada kita. Tapi itulah nilai positifnya. Kenapa harus kita memikirkan orang yang tidak mau berbicara dengan kita? Toh pada akhirnya juga kita berkembang dengan kualitas kita sendiri. Nah, hubungannya dengan idola tadi,
bahwa jika kamu ingin mendapatkan hal ini atau kamu ingin membawa ini, usahakan kamu sendiri pun tekun dalam berlatih atau tekun dalam mendalami sebuah bidang yang kamu geluti. Wah, luar biasa ya. Jadi Tokoh pelatihnya inspirasi. sendiri yang menjadi adalah Hamdani. Nah, kalau dari Raffi nih, ada nggak? Kalau idola utama jelas sudah orang tua, karena pengalaman mereka tuh lebih banyak daripada saya sendiri kan anaknya. Tapi kalau untuk inspirasi itu saya tidak maksudnya itu tidak berpatok kepada suatu tokoh saja gitu, melainkan abstrak semuanya. Jadi siapapun orangnya, apapun pangkatnya itu saya tidak memandang, akan tapi pengalaman hidupnya, pengalaman dia berkecimpung di dunia olahraga itu yang saya dalami seperti itu. Cerita-cerita dari mereka itulah yang menjadi inspirasi saya untuk melangkah ke depan seperti itu, mau di dunia akademik ataupun dunia olahraga seperti itu. Ya, singkatnya saya boleh menambahkan itu adalah kalau dari segi keluarga ya utamanya ayah atau ibu, atau bahkan ibu yang jauh lebih tinggi kedudukannya daripada seorang ayah. Bisa dibilang kedua orang tua itu adalah madrasah utama yang kita jajaki. Wah, luar biasa ya. Dari kedua narasumbernya, aku juga mau nanya nih. Apa hal yang paling berkesan yang kalian syukuri dari perjalanan hidup dan prestasi-prestasi kalian? Apa yang paling kalian syukuri? Iya, Kalian bersyukur apa? Seperti apa? Mungkin dari Rapi dulu deh. Kalau perjalanan hidup sih memang banyak ya. Saya pun diibaratkan tuh mencicipi pahit manisnya kehidupan ini pun sudah gitu. Jadi waktu saya normal itu saya mampu melihat dunia, dunia itu seperti ini. Tapi di saat saya menjadi tunanetra, saya pun tidak, maksudnya tuh walaupun tidak bisa melihat dunia fana ini, tapi saya masih bisa meraba, masih bisa merasakan jadi seperti itu. Jadi saya bersyukur masih diberikan kenikmatan, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala itu mengambil kenikmatan saya yang lain, yang satu, tapi memberikan yang kenikmatan yang dia miliki itu pada saya kenikmatan yang lainnya seperti itu sih. Itu saja sih yang saya syukuri dalam hidup ini. Iya, jadi tapi itu bersyukur ya, walaupun memiliki keterbatasan itu masih bisa meraba, merasakan ini ya. Kalau dari Hamdani nih, singkat saja nih dari Hamdani apa nih? Kalau bersyukur ya memang alhamdulillah lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memang kita tidak dapat menduga dari mana dan berangkat perantaranya dari siapa. Jadi bersyukurnya saya walaupun dengan kekurangan yang ada, keterbatasan penglihatan, tapi ada satu kata yang saya ingat nih, flashback ke tahun 2017. Ada satu orang yang mengatakan kepada saya, kamu jangan menghitung apa yang hilang dari diri kamu, atau kamu jangan menghitung kenikmatan apa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kamu, tapi hitunglah apa yang masih ada, apa yang masih bisa kamu lihat, apa yang masih bisa kamu pegang, apa yang masih bisa kamu raba, apa yang masih bisa kamu sentuh dan kamu rasakan keberadaannya. Itulah yang kamu hargai dan kamu syukuri dari segala apa yang sudah meninggalkan hidup kamu. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukuri hidup kita ya. Selalu bersyukur ya. Nah, Gitu. Viji mau adanya sesuatu, Pak? Aku mau nanya lagi nih, boleh gak Viji? Iya. Boleh. Nah, apa sih pesan yang kalian ingin sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin memiliki keterbatasan seperti kalian, untuk tetap berprestasi, untuk tetap semangat berprestasi itu apa yang kalian sampaikan? Mungkin dari Hamdani dulu deh, singkat saja. Ya, hal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman difabel dari semua yang ada di seluruh Indonesia, di semua kalangan difabel ya, mau dari itu komunitas netra, Fortuny dan disabilitas lainnya, percayalah bahwa Allah itu selalu mengarahkan. Ingatlah bahwa kita tidak
memiliki sebuah kesalahan atau kekurangan yang sangat-sangat berbeda dari mereka. Kita memiliki suatu keterbatasan dalam melihat ataupun berjalan, atau bahkan keterbatasan apapun itu tidak menjadi tolak ukur untuk kita tidak bisa melakukan segalanya. Tapi dari adanya keterbatasan itu, dan dengan adanya orang-orang yang sering mengatakan bahwa kamu tidak bisa menjadi seperti saya, kamu tidak bisa menjadi orang yang itu, tapi katakan pada diri sendiri, kalau aku di tahun ini bisa, atau aku tidak bisa di tahun ini meraih ini, di tahun depan aku mungkin bisa mendapatkan ini. Dan semangat yang harus kalian tempuh atau semangat yang harus kalian pupuk selama kalian ingin menjadi orang yang berprestasi, ingin menjadi orang yang memiliki segudang pengalaman, satu hal yang harus Anda ingat, bahwa kalau tidak sekarang, kapan lagi saya mau berusaha? Kalau tidak hari ini, saat ini, detik ini, dan di satu kesempatan ini, kapan lagi saya harus meraihnya atau harus memaksimalkan waktu yang diberikan bersama. Iya. Bagaimana dengan Raffi nih? Tidak panjang pesan saya ingin sampaikan, melainkan satu kalimat, yaitu jangan jadikan kekurangan itu menjadi penghalang untuk disabilitas berprestasi, melainkan itu menjadi motivasi tersendiri untuk berprestasi tadi, seperti itu. Jadi selagi kita bisa, selagi kita masih mampu untuk berprestasi, lakukanlah seperti itu. Iya, baik. Berarti meskipun dalam kekurangan ini kan Iya. kita juga memiliki hak sama Nah, begitu dengan iya. teman-teman yang lain ya, Iya. begitu Hamdani dan Raffi. Iya. Apalagi Mahdi? Kalau dari Puji ada nih pertanyaan lagi. Kalau dari Puji mau nanya apa lagi nih untuk Iya, untuk ke depannya nih apa begitu target kalian yang ingin dicapai begitu nantinya? Kalau target ke depan dan ke depan semakin ke depannya ya, Semakin ke depan ya. orang sih ingin menargetkan kalau kita tuh harus menjadi finalis yang bergelantungan emas di leher. Tapi kalau bagi saya, kita tidak perlu mencari sebuah prestasi yang bergelantungan medali emas di leher, tapi carilah kesempatan di mana kamu bisa mengeksplor kemampuan kamu dan kamu bisa membuktikan kalau itu adalah sebuah pilihan yang memang tidak salah, adalah sebuah langkah yang memang benar-benar membimbing kamu untuk menjadi orang yang berprestasi, berinovasi, dan bisa memotivasi. Menurut saya, mau medali perak, perunggu, ataupun emas sekalipun yang Anda dapatkan, tetapi kalau di dalam diri Anda tidak memiliki yang namanya, oh ketika saya mendapatkan ini adalah sebuah tantangan nih buat saya. Di tahun ke depan apakah saya akan bisa lebih baik dari ini? Atau saya akan jatuh nih. Sekarang saya meraih yang terbaik, dan kemudian di tahun depan saya akan meraih yang terbaik lagi, ternyata gagal. Dan di situ apa yang akan saya dapatkan? Orang lain tidak akan pernah menanyakan kamu bertanding, apakah kamu aman, apakah kamu nyaman, apakah kamu menikmati. Orang tidak akan bertanya seperti itu, tapi orang akan menanyakan juara berapakah kamu dan apa yang kamu dapatkan dari sana. Itu yang orang lain tahu, itu yang orang-orang sering tanyakan. Tapi kalau untuk keadaan, orang tidak akan memikirkan itu semua. Dan bahkan orang akan mengatakan persetan dengan keterbatasan kamu, kelelahan kamu, keletihan kamu, atau capeknya kamu mendalami sebuah bidang ini, capeknya kamu bertanding. Orang tidak akan memikirkan hal itu. Yang orang lain pikirkan, apakah kamu bisa melanjutkan prestasi ini, ataukah kamu sudah siap dibully atau dijatuhkan. Jadi pesan saya lagi ya, kita tidak harus memikirkan target ke depan, tapi yang harus kita pikirkan adalah berjuang, berusaha, berkarya, dan membentuk sebuah diri yang tidak akan pernah jatuh meski badai atau reruntuhan bangunan yang akan membuat kita. Iya, betul. Berarti tidak ada target, tapi kita mau coba saja dulu ya. Ya. Begitu. Kalau target itu manusiawi, itu kan target itu kan masuknya ke ranah dunia. Tapi
Kalau untuk pengalaman dan istilahnya kita belajar hal baru, contohnya saja kita belajar mengaji atau tilawah, itu kan memang hal yang dibawa. Artinya prestasi itu atau apresiasi itu hanya cukup di dunia saja. Tetapi kalau untuk selebihnya itu tidak ada artinya. Artinya apa? Keterbatasan yang kita miliki untuk berusaha mendapatkan sebuah prestasi yang mendukung itu adalah sebuah hal yang bisa saja dicapai kapan saja. Tapi kalau yang namanya ilmu dan pengalaman itu kalau Anda tidak belajar hari ini, tidak berlatih hari ini, besok jangan harap Anda akan bisa mendapatkan hal itu. Karena belajar itu dari awal kita dilahirkan atau saat kita dalam kandungan sampai kita ke yaumil akhir lah. Iya. Itu ilmu yang akan terus berjalan atau pengalaman yang berilmu yang akan terus berjalan. Sementara prestasi atau euforia kemenangan, congratulations yang kita dapatkan itu hanya 1 hari saja. Atau uang pembinaan yang kita dapatkan nih misalnya nih, dapatnya sekian, itu hanya beberapa minggu saja. Selebihnya tidak ada. Karena benefit atau money board yang kita dapat itu untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk selamanya. Iya, berarti Kalau tidak ada ya itu semua selesai. berarti yang terpenting itu adalah pengalamannya begitu ya kan Kang Den? Iya. Kalau ini Anda ingin mendapatkan ini mudah saja. Beli. Ini juga mudah saja, tapi ingatlah bahwa sebuah pembelajaran atau sebuah pengalaman mengenai keterkaitan dengan ilmu itu mahal harganya. Iya, luar biasa ya Kang Den ini. Terus bagaimana dengan Rapi ini? Kalau harapan ya tadi ya. Target Target. ke depan. Cari Hal yang gimana? ingin dicapai mungkin ke depannya. Kalau hal yang dicapai itu setiap orang pasti ingin ke depannya itu lebih baik daripada hari sebelumnya, seperti itu kan. Ingin sukses gitu. Tapi jika kita tidak mencoba sekarang pun ke depannya juga tidak bisa seperti itu. Jadi kalau target itu pasti setiap orang lah itu kan memiliki targetnya masing-masing. Oh iya, baik. Sudah Madi? Sudah kayaknya. Iya, sudah mungkin ya luar biasa. Sudah cukup ya. Kita udah banyak belajar pengalaman dari kedua narasumber kita. Iya, ini adalah aset PBSI nih Mahdi. Iya, aset sangat ya. buat wisata topik juga. Iya. Kunci juga aset PBSI. Aset peluang baca kalau Sudah. ya kayak sudah ya. Iya. Iya. Nah, karena tadi itu pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber, kami juga memohon maaf jika selama memandu acara kita masih banyak kekurangan, kesilapan. Begitu, iya. Ya, karena kami juga manusia biasa Iya. yang tak luput dari salah. Salah dan dosa. Ya, jodoh tadi ya, jodoh. Aduh. Karena begitu, saya Rahmadi Dan saya Muji. pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Bingka Bincang Karya di next episode. Jangan boleh, tidak boleh pakai bahasa Iya, Inggris ya. Di episode selanjutnya di mana? di mana? Di sini lagi. Terserah nanti ya. Bersama narasumber yang Ya. adanya menghadirkan Ya. Luar biasa lagi nih. luar biasa begitu ya. Ya, kalau gitu kita ucapkan Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.